Ini di satu riwayat. Di riwayat yang lain, nah, riwayat ini dhaif, akan tetapi ditopang oleh ruwat yang sangat banyak, biturukin muta'addidah, jalur-jalur yang berbilang banyak, maka naiklah hadis itu kepada hasan li ghairi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umur umatku di sisi Allah sejak aku Allah utus sebagai nabi dan rasul sampai serentak Allah wafatkan umat ini di muka bumi, umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. Nabi terdiam sebentar, lalu beliau lanjutkan, lalu Allah tambahkan untuk umatku setengah hari lagi. 1 hari tambah setengah. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah tambahkan untuk mereka setengah hari lagi, kata Rasulullah. Jadi berapa itu 1,5? 1 hari di sisi Allah kita menghitung di dunia berapa lama? 1000 tahun. Ada dalilnya tidak? Ada. Surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf-sanah mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah kalian menghitungnya di dunia 1000 tahun, maka umur umatku 1,5 hari di sisi Allah artinya 1400 tahun hitungan hijriyah. Hitungan hijriyah. Sekarang kita melihat hijriyah kita sekarang tahun berapa? 1440 hijriyah. Sikit lagi. Mari kita simak baik-baik. Bagaimana para ulama menanggapi 2 kumpulan riwayat yang berbeda ini? Para ulama ahli hadis berijtihad. Dalam ijtihad mereka, mayoritas jumhur ulamaul muhadditsin mengatakan bahwa umur umat Nabi Muhammad sejak start ke finish adalah antara 1400 ke 1500 Hijriah. Antara 1400 ke 1500 Hijriah, lalu umat Islam habis. Tanpa menyebutkan tahun tertentu. Tapi beberapa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga pakar di hadis ada yang tergelincir berani menyebutkan tahun. Seperti Imam As-Suyuti. Imam Suyuti berani menyebutkan tahunnya 1477 Hijriah. Umat Islam habis. Ada yang dinisbatkan kepada Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani 1476. Saya rujuk kepada sumbernya yang dituduhkan. Saya lihat tidak ada di sana. Berarti ini adalah iddi'aul kadzib terhadap Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada yang dinisbatkan kepada 1482 Hijriah. Umat Islam sudah habis. Saya sarankan semua keberanian segelintir kecil ulama yang berani menyebutkan tahun kita buang semua. Kita tidak terima. Ya, kita tolak. Dalam hal ini saya lebih merasa itminan, tenang dengan pernyataan bijaksana dari seorang alim kabir, Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Umur umat Nabi Muhammad ini sejak Allah utus Nabi sebagai Nabi dan Rasul sampai kepada Allah wafatkan serentak umat Islam adalah lebih dari 1400 tahun dan tidak akan lewat dari 1500 tahun Hijriyah. Ini bijaksana, Pak. Lebih dari 1400 tahun dan tidak akan lewat dari 1500 tahun hitungan Hijriyah. Sekarang kita 1440 Hijriyah. Hijriyah loh ya. Hijriyah. Kalau Hijriyah itu kan di masa Nabi Muhammad hidup. Baru terhitung sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Zaman Umar bin Khattab ditetapkan tahun untuk umat Islam, ditetapkan standarnya dari hijrahnya Nabi. Ada 13 tahun Nabi di Mekah sebelum hijrah. Menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak
Beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun lagi yang harus kita tambahkan kemari. Jadi berapa? 1453 Hijriah. Andai kata kita ambil angka yang paling aman saja habisnya umat Islam, tidak akan lewat dari sini, kata Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. 1500, kita ambil angka tertinggi saja, tinggal kurangi 1453 Hijriah, tinggal kurangi, sisanya berapa Pak? Paling lama berarti orang Islam hidup di muka bumi ini 47 tahun lagi hitungan Hijriah. Udah dekat apa masih lama? Udah dekat apa masih lama? Ustaz, ini kan hadisnya dhaif. Iya, saya sudah jelaskan dari awal. Makanya adab-adab bermuamalah dengan hadis dhaif saya sampaikan tadi. Minimal jadikan ini sekedar pengetahuan, ya. Jadikan ini sebagai khazanah ilmiah kita. Tidak kita bina di atasnya akidah dan keyakinan, tetapi ada informasi ini dari Rasulullah loh. Begitu Pak. Karena nggak ada informasi yang lain kecuali hanyalah ini. Baik, ya Allah ya Karim. Kalau begitu Masya Allah, rasa-rasanya kalau saya bahas Dukhon, Dajjal, Isa, Ya'jud dan Ma'jud, apalagi tentang masalah fase kelima, nyambung semua. Kenapa nyambung semua? Mari saya tambahkan keterangan kita. Minta maaf agar saya tidak menzalimi, kita sampai jam 12. Baqi nisfus sa'ah. Masya Allah. Ada makna natimmu hatta al-muqaddimah. Kita akan sempurnakan ini insyaallah muqaddimahnya. Baik kaum muslimin. Sekarang pernah mendengar Imam Mahdi tidak? Di mana posisi Imam Mahdi? Kok nggak disebut-sebut? Imam Mahdi itu kata Rasulullah kemunculannya nanti saat itu kalian akan berperang di belakangnya menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah. Kendaraan kalian pada masa beliau kembali kepada kuda. Ini bahasa Nabi ya. Dalam hadis-hadis yang sangat banyak, hadis tentang Imam Mahdi sampai kepada mutawatir maknawi. Hadis tentang Imam Mahdi ada ratusan, yang sahihnya yang sampai ketika mutawatir maknawi sampai kepada 26 hadis. Baik, Imam Mahdi itu tidak terhitung sebagai tanda besar kiamat, tapi dia ada di antara tanda-tanda kiamat. Imam Mahdi itu di sini posisinya. Setelah Dukhan, Al-Mahdi akhirnya dibaiat oleh umat Islam di depan Ka'bah. Siapa Al-Mahdi? Keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahdi ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan muncul nanti ketika dunia dipenuhi oleh pertumpahan darah, bumi dipenuhi oleh kekacauan, bencana-bencana alam, musibah-musibah. Al-Mahdi muncul nanti di tahun-tahun gempa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahdi nanti akan muncul ketika perselisihan terjadi di tubuh keluarga kerajaan yang menguasai Mekah dan Madinah. Mari saya akan ceritakan nanti bagaimana kondisi Mekah Madinah sekarang, bagaimana kondisi pemimpin penguasa Arab Saudi sekarang, dan lihat apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan zaman ini maka zaman mana lagi? Simak terus ibarat Allah Imam Mahdi. Rasul berkata, dia adalah keturunan kandungku dari Hasan bin Ali. Sementara Syiah mengklaim dari Husain bin Ali. Riwayat-riwayat yang kuat dan sahih adalah dari Hasan bin Ali. Al-Mahdi ini namanya sama dengan namaku kata Rasulullah. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Siapa nama Nabi Muhammad? Muhammad. Siapa lagi? Ahmad. Siapa lagi? Toha. Siapa lagi? Yasin. Siapa lagi? Al-Mustafa. Siapa lagi nama Nabi Muhammad? Al-Qasim. Ini nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya sama dengan namaku. Bisa jadi namanya Muhammad bin Abdullah, bisa jadi namanya adalah Ahmad bin Abdullah, bisa jadi namanya adalah Yasin bin Abdullah, sama dengan namaku. Nggak mesti harus Muhammad bin Abdullah ya. Nama ayahnya sama dengan